perbanyak apa ya, motivasi buat diri kita untuk belajar. Jangan selalu merasa diri kita tuh paling benar, paling hebat, paling keren gitu. Jadinya kita stuck seperti itu dan kita selalu menyalahkan keadaan. Kalau kita salah memilih pemimpin, isu yang kita sukai dan ternyata nggak terpilih pemimpinnya, kan itu juga adalah hal yang menurut teman-teman pasti nggak membuat diri teman-teman semangat gitu. Jadi harus benar-benar melek dan kita harus benar-benar ikut andil di situ kayak gitu. Welcome to Politics. Balik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wow, ini influencer yang luar biasa di Jakarta ya. Gak mungkin ada yang gak tahu, Cie. Langsung aja kita sambut Bang Rinaldi Nur Ibrahim. Halo. Bang Inal aja panggilnya ya Bang ya? Ya. Sehat Bang Inal? Panggil Bang Inal boleh, Besti juga boleh. Besti. Aduh, Siap Besti. Yang Besti gini nih. Gak asing di kuping gue Din. Bener nih. Udah gimana ya gitu ya. Bang Inal, ini orang banyak tahu ya lo salah satu anak muda perantau yang di Jakarta luar biasa ya. Dan ternyata background dulu apoteker ya. Kalau gue backgroundnya memang apoteker. Apoteker, tapi sekarang menjadi influencer. Ini agak jarang nih apoteker jadi influencer. Makanya nih teman-teman juga Ini bener tuh Bang, gimana cerita itu Bang? Jadi emang gue tuh waktu pakai sosial media, ya kan maksudnya merantau nih. Kalau merantau itu kan kita ada motivasi yang besar kenapa sih mau merantau. Jadi emang backgroundku itu ya kepengen untuk maksudnya ngelihat diriku itu bisa jadi orang yang besar gitu di tanah rantau. Jadi ngelihat di TV, kok orang-orang tuh keren banget gitu. Orang-orang kok bisa seperti itu gitu. Jadi ekspektasi kok jalan dari kampung itu, saya lahirnya dari Bone, Sulawesi Selatan gitu. Dari Bone, saya ngelihat orang tuh kayak kok keren banget ya gitu di kampung gitu. Maksudnya di kota, terutama di Jakarta. Saya kepengen untuk seperti itu gitu. Nyambi pada saat itu saya coba untuk apply kan di mana-mana dan ternyata saya dapat kesempatan untuk dapat beasiswa dari Kemenak itu. Kemenak RI dan dapat lulusnya itu farmasi serta sampai apoteker. Pada saat masuk di farmasi nih, saya tuh selalu dibilang kalau saya itu dokter. Kalau saya terjun ke lapangan. Ke masyarakat gitu kan, saya suka banget untuk pengabdian. Mikir loh, kayak apa sih yang menjadi hal kenapa farmasi itu nggak dimelekin? Pada saat itu saya langsung mencoba untuk upgrade diri, aktif di mana-mana, mulai ikut pengabdian, ikut lomba-lomba, ikut acara nasional internasional. Dari situ juga motivasiku tuh untuk bisa membuktikan gitu loh, anak farmasi itu juga perlu dipertimbangkan. Gak harus dokter doang. Ya, pada saat itu juga memang motivasi itu gue kayak orang-orang selalu menjadi nomor 2 untuk farmasi gitu. So saya mulai bikin konten. Kontennya itu konten farmasi juga sama produktivitas karena saya ikut banyak kegiatan juga kan. Dari situlah saya mulai untuk mengupgrade diri untuk belajar bagaimana caranya bikin konten, bagaimana caranya kita untuk bisa menyampaikan informasi dengan mudah. Mulailah saya coba untuk mengeksekusi gitu konten-konten kesehatan itu seperti apa, farmasi itu seperti apa, apoteker itu seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu mulai dari Instagram tuh, apa dari TikTok? Mulai dari Instagram. Coba-coba. Coba-coba sebenarnya. Walaupun memang tantangannya itu jadi konten kreator ya. Kita tuh teman dekatnya itu yang selalu jadi ujian gitu. Ujian. Kayak lu ngapain sih now gitu. Kuliah aja itu susah. Farmasi konten lagi nih ya. Iya, apalagi bikin konten nih, apalagi kalau kita mau upload kayak konten-konten di laboratorium ataupun gimana. Kebanyakan juga teman-temanku juga orangnya introvert atau nggak mau lihat kamera gitu, malu-malu gitu. Jadi memang pada saat saya memulai pun juga dicoba sama teman-teman gitu. Maksudnya diuji sama teman-teman. So ya menurutku kalau hal yang baik kita memang punya tujuan yang baik ya. Lama-kelamaan pun juga ada hasil yang baik. Ternyata saya dapatkan mulai dari beberapa tahun ini sampai saat ini. Iya, luar biasa. Bener-bener perantau dari Makassar, masuk kuliah di UIN Jakarta, ambil apoteker, jadi influencer sebesar ini, dan kamu juga bikin Youth Ranger. Bener. Oh iya, ini ada Youth Ranger ya? Iya. Itu apa sih? Temennya Power Ranger atau? Bukan. Tapi lu berubah. Iya, lu berubah jadi Power Ranger kan? Atau gimana nih? Jadi Youth Ranger Indonesia itu sebenarnya itu lebih ke apa ya? Kalau saya kan orangnya suka mengabdi, suka kayak ikut kegiatan sosial gitu kan.
pada saat itu ada pemilihan duta genre. Nah, kalau tahu duta genre gitu. Saya ikut duta genre Jakarta Selatan. Dan di situ kita fokus untuk anak muda, anak remaja ya. Ada istilah tuh triad KRR. Jadi kita mau mencoba untuk mencari bagaimana caranya itu bisa menyelesaikan masalah dari anak remaja ini. Nah, saya merasa triad KRR itu kayak no nafzah gitu, early marriage, sama apa lagi ya itu ya, seks beresiko. Gimana sih caranya tuh untuk bisa menghilangkan itu kan? Banyak teman-teman yang bikin kayak kegiatan sosialisasi. Sedangkan saya mikirnya kayak gimana caranya ini anak-anak muda ini bisa membuat kehidupannya itu bisa jadi produktif, sehingga tuh nggak memikirkan itu gitu. Bener. Banyak orang-orang itu yang berpikiran untuk ya udahlah nikah aja deh, nikah di sini aja deh, karena dia nggak tahu mau ngapain sih hidupnya gitu. Saya coba bikin platform namanya itu Youth Ranger. Fokusnya itu untuk ngembangin skillnya mereka, ditemenin sampai mereka itu bisa tahu, oh potensiku ini loh, saya tuh punya value ini loh gitu. Saya bangunlah dari tahun 2018 sejak saya menjadi duta genre Jakarta Selatan. Kayak gitu. Jadi udah fokus sama anak muda, paham kesehatan, peduli sama lingkungan. Kenapa nggak nyalek aja? Sama kan pikiran gue. Jadi kalau sekarang udah pada berpura-pura. Tapi emang bisa ya? Bisa. Orang berpura-pura jadi kayak Bang Inal dari 2018 udah gerak loh. Oh berarti bisa. Nggak ada minat ke nyalek jangan-jangan. Potensi nggak sini? Usernya berapa? Ya, tapi ada bilang nggak Bang kira-kira tuh Bang? Kan kayak yang lu bikin kan pengabdian, lu turun langsung ke masyarakat tanpa ada ekspektasi untuk jadi politikus. Suatu saat ada nggak tuh keinginan entah jadi DPR RI kah atau apa? Gue nggak tahu. Maksudnya kita tuh nggak bisa menebak kehidupan kita ke depan seperti apa gitu. Nggak tahu kalau sepatu kita diajukan jadi presiden wakil presiden kan nggak tahu. Sekarang udah ada suara anak muda. Atau kayak misalnya, ya bener ada juga kan. Itu jadi kepala daerah dulu deh. Terus. Maksudnya nggak tahu juga kan kalau kita dipilih jadi gubernur gitu. Atau ada yang ngesungkan untuk bisa jadi gubernur karena kita punya portofolio yang baik gitu, bangun teman-teman, bangun wilayah kita gitu. Mungkin kalau mau dijawab ya semoga aja Allah ngasih gue kesempatan yang terbaik. Amin. Kalau misalnya mau bilang tidak, iya, nggak tahu nih kan? Diplomatis sekali. Amin. Tapi menarik nih ngomongin farmasi, gue kadang gedek juga sama pemerintah nih, sama negara. Dulu kan sempet tuh rame, kok bisa sih obat anak-anak justru malah bukan nyembuhin malah makin ngebahayain gitu kan? Ada yang gagal ginjal lah, ada yang apa? Emang sistemnya tuh apa sih yang bikin masalah di farmasi? Apakah banyak yang main gitu kan di negara ini, banyak yang korup atau ternyata ada yang korupsi kebijakan dan akhirnya jadi mengkomersialisasikan itu ya. Bang Inal nih yang melihat ini apa ada mafia-mafia itu atau gimana tuh? Menurutku sebenarnya itu ini kan bukan ranah saya sebenarnya ya. Tapi lebih ke kayak kalau melihat dari beberapa permasalahan seperti itu ya kita lihat penanggung jawabnya siapa. Mungkin dari industrinya ada yang pengawas namanya BPOM. Mungkin dari situ kita lihat nih dan kita pertanyakan kenapa BPOM bisa meloloskan seperti itu? Betul. Ya. Kalau saya yang ditanyain, mungkin itu di sistemnya atau mungkin itu ada yang kebablasan gitu. Pengawasannya belum terlalu maksimal. Jadi kita pun juga sebagai saya mungkin kalau mau dibilang masyarakat biasa nih. Walaupun saya apoteker kan, karena saya bukan pembuat sistem. Walaupun kita memang juga bisa speak up sih gitu kan. Jadi kita lebih ke lihat nih dan kita mengingatkan coba awasi dengan baik karena bisa jadi dia itu pakai namanya itu zat aktif yang berbahaya gitu. Nah itu kan ada zat aktifnya itu memang berbahaya untuk ginjal pada saat itu. Dan menurutku kita sebagai orang yang melek dengan kesehatan, saya juga turut andil juga untuk mengingatkan di situ gitu. Pada saat itu saya bilang kalau misalnya memang perlu untuk kita cek nih semua dari perusahaan-perusahaan yang menciptakan produk sirup untuk dicek itunya, zat aktifnya, kayak gitu. Jadi kita kawal bareng-bareng gitu ya? Kawal bareng-bareng, karena itu haknya kita sebagai masyarakat. Kalau kita udah masuk di sistem, ya kita punya hak untuk mengatur itu dan kita benar-benar harus bikin kebijakan yang baik. Wow.
Iya. Terus juga di TikTok itu kan lagi beredar nih Bang, kayak penggunaan antibiotik tuh sebenarnya separah itu gitu. Jadi yang tadinya nggak punya penyakit soal ginjal, gara-gara memakai antibiotik yang salah, yang nggak match sama tubuhnya, mungkin jadi memunculkan penyakit-penyakit baru. Nah, menurut Bang Inal, literasi kita terhadap kayak semacam farmasi atau dunia apoteker ini tuh sudah terdeliver dengan baik belum sih ke publik? Karena banyak miskonsepsi yang akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit baru gitu. Menurutku memang perlu banyak banget nih apoteker-apoteker yang unjuk gigi. Karena teman-temanku di sini pun juga, maksudnya dari berapa ratus ribu kah, berapa juta orang kah gitu yang kuliah atau di ranah itu. Kalau misalnya nggak berani untuk speak up seperti itu ya, kasus ini pun juga akan semakin banyak. Makanya itu saya berani untuk speak up. Walaupun memang saya nggak terlalu pintar dibandingkan yang lain-lain nih. Mungkin saya punya keberanian yang tinggi. Terus kamu speak up dan saya speak up. Dan memang saya juga punya pengalaman di situ. Maksudnya saya punya pembelajaran farmasi, situ ya, background saya apoteker gitu. Jadi saya punya keinginan besar untuk ayo kita coba edukasikan masyarakat tentang apapun. Betul. Saya punya platform Kak. Namanya itu Bijak Obat Indonesia. Bijak Obat Indonesia. Ada bijak obat juga. Iya, karena memang saya ngerasa bahwa memang tadi kata kakak tuh misinformasi, edukasi masyarakat tuh belum belum baik gitu kan. Jadi saya tuh punya platform yang ajak apoteker, walaupun mereka nggak berani untuk tampil di dalam video gitu, bikin konten. Saya ajakin mereka secara pro bono untuk bantu masyarakat yang bertanya. Jadi kayak misalnya tanya obat tentang antibiotik misalnya. Antibiotik itu nggak boleh kita dapatkan kalau belum punya resep dokter kayak gitu. Nah, itu memang perlu diedukasi dengan baik. Makanya itu pada saat banyak orang yang bertanya nih sama kita, bisa terjawab dengan baik karena memang banyak apoteker yang unjuk gigi di situ di Bijak Obat. Lumayan sih ratusan juga yang selalu bertanya. Walaupun kita tuh non-profit organization ya. Niat kita memang mau bantu masyarakat lewat kesehatan di Indonesia di platform Bijak Obat. Mesti ada 1 juta orang kayak Bang Inal yang harus gerak, maksudnya kayak langsung gerak tanpa ada aba-aba, inisiatifnya tanpa ada nggak nih duitnya, gitu. Ada nggak nih gerakannya didanain sama siapa nih, sponsornya mana nih, gitu. Bergerak buat trying to impact sama masyarakat gitu. Dan mungkin ini yang menjadi hal penting sih buat kita anak muda ya. Betul. Kan gue bertemu sama anak muda di lintas tempat gitu. Gue juga sering diundang di beberapa komunitas-komunitas. Di NGO gitu. Kemarin juga NGO internasional ngundang saya untuk wakil Indonesia di ASEAN gitu. So menurutku perlu kita tuh yang benar-benar aware gitu dengan kondisi yang ada di Indonesia. Walaupun memang kayak manusia itu ya manusiawi ya. Kita juga bertanya kenapa gue harus ini sedangkan hidup gue juga belum stabil. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang baik nih, gue tuh kayak ngerasa setiap hal baik yang kita kerjakan pasti ada hal baik juga yang akan datang. Betul. Dan saya nggak tahu ternyata saya tuh bisa seperti ini Kak. Maksudnya dari anak kampung yang sekiranya tuh kaget gitu kan, kaget dengan Jakarta seperti apa, gue bisa berkembang nggak? Sampai di semester 3 itu pernah ngomong ke diriku kayak udah angkat tangan deh. Karena ngalamin culture shock. Hampir nyerah ya? Iya, hampir nyerah. Gimana tuh Kak perasaannya waktu itu? Istilahnya tuh kayak bener-bener pertama kita ngedengerin teman-teman cara berbicaranya berbeda. Backgroundku pesantren. Jadi pakai bahasa yang benar-benar tuh istilahnya ketemu sama teman-teman, woi lu ini deh. Kaget tuh ya, wah gini, lo gue gitu. Bukan cuma lo gue, pakai bahasa asing yang menurutku menarik gitu. Literally which is bukan itu. Bahasa hewan lah ya, gitu. Bejir gitu. Ya, gitu. Maksudnya teman-teman tuh biasa aja. Tapi kan kalau kita sebagai anak kampung yang datang dari daerah tuh kaget gitu. Apalagi kalau gue dari pesantren tuh. Pada saat itu. Nah, jadi emang uji cobanya tuh juga ujiannya tuh benar-benar berat menurut gue. Terutama farmasinya. Farmasi itu kalau kita udah semester 3 itu belajarnya tuh benar-benar belajar yang detail tentang farmasi. Lu belajar tentang obatnya ini masuk ke dalam tubuh ngapain sih gitu. Nanti dia kemana sih, kerja sama siapa sih gitu. Sampai segitunya gitu. Sampai ya Allah, saya tuh niatnya tuh cuma masuk farmasi mau berbisnis gitu kan. Mau cari lini bisnisnya kayak gimana gitu. Ya? Kok bisa seperti itu tuh ya. Tapi ternyata dari situ gue belajar kayak oke, di farmasi tuh memang benar-benar mungkin kalau gue nggak di sini, gue nggak tahu ternyata gue dibutuhkan gitu.
Walaupun gue nggak tahu juga nih kan, masyarakat ada yang bilang gue dibutuhkan atau gimana, tapi gue sadar kalau masyarakat itu belum tahu tentang obat-obatan, belum tahu tentang kesehatannya, ya gue ngerasa bahwa gue dibutuhkan kayak gitu sih. Kenapa farmasi, Kak? Kenapa farmasi? Gue dulunya tuh kepengen untuk berbisnis. Bisnis kenapa nggak ambil manajemen bisnis atau ambil ekonomi? Gue tuh nggak lulus di mana-mana. SNMPTN, SBMPTN, BMPTKIN, SPAN-PTKIN, dan ternyata ada jalur beasiswa yang di Jakarta, cuma di UIN Jakarta. Di UIN Jakarta itu ada dokter, ada perawat, ada kesmas, ada farmasi. Ya saya mikir, yang mana sih yang berpeluang? Iya bener juga realistis ya. Iya. Keren juga. Saya ambil lah farmasi. Yang penting masuk dulu deh gitu kan. Pas masuk farmasi, saya kiranya tuh kayak belajarnya tuh nggak ada biologi kan. Saya tuh menghindari biologi gitu. Ternyata tiap hari ketemu. Oh, masya Allah sekali. Tapi ada yang menarik nih. Tadi kan dibilang platformnya Kak Inal tempat orang buat konsul tentang farmasi. Gue pengen nanya nih, banyak fenomena mungkin di kalangan kita atau di orang tua kita ya. Pakai aja nih kalau sakit obat Cina, ya kan, obat Rusia lah. Lo ngeliat sebagai orang farmasi, alternatif obat-obat tradisional, obat Cina, gitu obat herbal, gimana sih? Apakah sebagai farmasi, wah bahaya nih, boleh-boleh aja nih, gimana kira-kira? Oke, sebenarnya itu selama ada perizinan dari BPOM, itu aman. Di situ berarti ya kontrolnya? Ya, itu kontrolnya. Ya istilahnya itu obat-obat itu banyak macam. Ada namanya obat herbal. Ada obat ada obat yang maksudnya obat keras, obat bebas terbatas kayak gitu. Itu macam-macam. Yang menjadi kontrolnya itu di BPOM-nya. Kalau diloloskan dan memang sudah ada perizinannya, why not kita coba? Karena memang udah ada perizinannya dan memang diawasi gitu sama mereka. Jadi kalau ada apa-apa negara harus bertanggung jawab. Nah, kadang kita harus melaporkan. Ada apa-apa negara kok bisa seperti ini gitu. Apa yang menjadi kendala, makanya itu kemarin kasusnya yang ada gagal ginjal gitu kan. Betul. Ya kita harus ngomong dong, karena kita masyarakat yang menggunakan, yang mengkonsumsi, dan kita yang kena jadi korbannya, kita harus ngomongin ke mereka. Kan penanggung jawabnya itu mereka. Saya masyarakat biasa nih, gitu kan. Kayak gitu. Kita juga ya, Din. Jadi kayak kita masyarakat biasa ya. Lapornya kemana nih? Kita di sini aja. Soalnya aman kok politik. Bang, ngomongin soal anak muda tadi, aku tertarik banget once kamu bilang kayak, iya gue ngebantu teman-teman anak-anak muda yang pengen cari passionnya di mana, gali value-nya di mana. Nah, lo ada tips nggak sih Kak untuk teman-teman? Kalau ngomongin permasalahan anak muda sekarang kan ngomongin unemployment jobs. Gue bingung nih Kak, gue udah lulus dokter nih, atau gue udah lulus FE nih, fakultas ekonomi di top PTN misalnya, tapi gue masih belum dapat pekerjaan juga. Gue nggak tahu value gue setinggi apa, gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan sesuai passion gue, karena gue kayaknya ngerasa gue terlahir dengan nggak ada bidang deh. Nah menurut lo tuh gimana? Itu banyak banget tuh Kak yang suka nanya kayak gitu. Oke, kalau menurut gue sendiri sebenarnya itu kita lebih mengenal diri kita dulu nih, menurutku. Kita itu sebenarnya itu sukanya di bagian apa sih? Kita tuh kalau mengerjakan ini kok bahagia nggak sih gitu? Menurutku kalau misalnya kita bergerak dengan naluri kita, dengan kesukaan kita, pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, cobaan apapun itu bisa kita tetap jalanin. Ya nggak sih? Kalau kita suka sesuatu, misalnya kita suka sama seseorang gitu, pasti kita berusaha untuk mempelajarinya, memperbaiki apa yang kurang dari diri kita. Mungkin itu kenali diri kita dulu. Kalau misalnya kita udah kenali diri kita, oke, strength-nya saya itu apa sih gitu. Kekurangan, kelebihan saya apa gitu. Jadi itu bisa jadi pendompleng. Kenapa sih kita itu nggak bisa dapat pekerjaan? Menurutku ya, ini menurut pribadiku aja. Kenapa sih kita nggak bisa mendapatkan pekerjaan? Ya apa yang kamu apply sama pekerjaan itu mungkin nggak pas buat diri kamu gitu. Pada saat kamu di interview ternyata nggak ada hatinya di situ gitu. Ya menurutku itu sih. Jadi perlu sekali untuk kita tuh benar-benar mengenal diri kita. Setelah kita udah mengenal diri kita harus tahu nih langkah apa sih yang cocok nih buat diri kita untuk nemuin jalannya gitu loh supaya kita bisa dapat pekerjaan itu. Ada satu kunci juga sih, mentor. Menurutku mentor yang baik itu adalah mentor yang benar-benar spesifik dengan apa yang kita fokuskan. Kalau kamu bertanya sama mentor yang mungkin kita fokusnya tuh di bagian politik gitu, tapi kamu nanyanya tuh sama orang yang hanya taunya tuh masak, kan nggak pas gitu. Ya menurutku ini penting juga. Dengan adanya mentor itu kita bisa terarah menurutku. Dan memang dengan mentor itu ya kita
butuhkan dalam diri kita itu pintar komunikasi. Betul. Relasi kita dipermantap. Benar. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih mentor-mentor yang cocok buat kita itu seperti apa. Dan mentor kan juga lihat kan Kak, ini orang bisa ada potensinya nggak, bisa Yes. gua asah nggak. Kalau yang bener. cuma ini doang kan juga malas ngajarinnya ya. Kalau Benar. dia juga Dan nggak menurutku open ya, gitu. kalau misalnya mau ketemu sama mentor ya kita harus kepoin dulu mentornya itu seperti apa sih gitu. Dan motivasi kita untuk menghubungi mentor itu ngapain aja sih kita nanti, bertanyanya tuh apa aja. Jadi kita benar-benar ngajuin proposal ke mentor supaya terjawab pertanyaan-pertanyaan dari itu. Menurutku itu sih. Karena banyak juga orang-orang ketemu sama saya misalnya, nanya, kayaknya saya mau berkembang, gimana cara mulainya gitu. Ya kan? Pertanyaan itu benar-benar tuh kayak general. Kalau misalnya nanya, Kak Inal, saya udah mulai belajar marketing nih. Saya udah apply sama ini. Kita tuh bisa ngejelasin. Oke, kalau kamu fokus untuk ketemu sama orang kayak gini deh, gini. Jadi kita bisa tahu dan bisa ngarahin dengan baik. Terkadang banyak manusia, banyak anak-anak muda yang mungkin pertanyaan itu benar-benar nggak detail. Yeah. Jadi nggak tahu juga. Oh ternyata jalan hidupnya dia juga memang benar-benar nggak detail gitu. Yeah. Kenali diri kita dulu supaya kita bisa tahu nih apa langkah yang terbaik buat diri kita. Wah, luar biasa. Tuh, jangan rebah-rebahan. Ini Jakarta eventnya banyak ya Kak. Buat kamu gain more networking tuh kebuka banget Cari di situ. mentor, bukan networking itu penting. Jangan scrolling, kita harus gerak. Nanti overthinking ya. 2024 cepet Tapi memang nih, bener Bos. sih Kak, kata kakak tuh, cari event-event yang spesifik dengan apa yang kita suka. Yeah. Karena dari situ kita bisa dapat Networking, vibrasi positif dari teman-teman yang sefrekuensi. Bayangkan kalau kita ngobrolin tentang sesuatu kayak Sama-sama suka nih. iya sama-sama suka nih. Pasti Seru. bahasanya tuh kita nggak tahu berapa jam sih kita ngobrolnya gitu. Tapi kalau udah pergi ke suatu tempat yang sekian itu kita nggak pas juga ya, nggak enak juga sih lama di situ kan. Kayak gitu sih menurutku. Perbanyak apa ya, motivasi buat diri kita untuk belajar. Jangan selalu merasa diri kita tuh paling benar, paling hebat, paling keren gitu. Jadinya kita stuck seperti itu dan kita selalu menyalahkan keadaan. Iya, wah gitu ini bener banget nih. Harus cari circle yang positif juga ya biar bisa ngedorong kita tuh. Gue juga pengen nanya nih. Apa tuh? Ini karena politics ya. Ya. Mungkin agak ke penghujung juga kan. Penghujung acara juga. Gimana Kak Inal kan tadi ngomong tuh menarik. Cari orang yang sefrekuensi, yang suka hobinya sama, isunya sama. 2024 depan mata. Nah, ini banyak gak sih pemimpin yang akhirnya sefrekuensi sama isu dari Bang Inal? Ngomongin tentang farmasi, kesehatan, medis, dan lain-lainnya. Ngeliatnya gimana? Atau trying to be relevant, biar nyambung dan guide suara anak-anak muda. Menurut Kak Inal gimana? Oke. Kalau menurutku sih agak berat dikit ini fokusnya tuh mungkin ke anak mudanya ya. Anak mudanya. Jadi kayak misalnya anak muda juga bisa melihat nih dari posisinya dia sekarang itu bisa bisa menentukan nih ke depan dia mau dipimpin sama siapa. Menurutku mereka itu juga harus benar-benar melihat dari setiap calon-calonnya. Apakah memang dari calon-calon ini memang fokus enggak? Gitu. Atau kalau memang bukan cuma calonnya, partainya fokus enggak ngurusin apa yang teman-teman suka gitu. Karena setiap manusia, setiap pemuda itu punya fokusnya masing-masing. Dan menurutku dengan melihat fokus seperti itu, ya kita bisa lebih objektif enggak sih? Objektif kayak oh ini dia fokusnya itu di anak muda banget gitu. Ya kenapa enggak saya fokus dukung dia gitu. Karena kan memang isunya kita, pribadi kita didorong sama kandidat ini. Dan menurutku kalau misalnya ditanya sama teman-teman anak muda gitu, Kak saya mau pilih siapa sih gitu untuk pemimpin gitu. Saya bilang ke mereka, ya kamu suka isu yang mana? Lihat dulu dari backgroundnya. Kalau misalnya kamu memang mau angkat isu ini dan memang kamu ngerasa care dengan negara, dengan Indonesia gitu di isu ini, ya why not kamu coba kepoin semuanya dan ini kliknya gitu. Kamu bisa menentukan kayak gitu sih. Dan sekarang juga udah banyak platform yang udah memperlihatkan oh ini nih backgroundnya yang ini, oh ini nih gitu kan. Jadi kita bisa lebih objektif menilai oh ini, oh itu dan lain. Menurutku kayak gitu sih. Nanti Bang Inal akan memilih figur yang memang bisa menyuarakan isu-isu dari isu anak muda. Yang Bang Inal suarakan gitu ya. Tuh teman-teman objektif, dikuliti semua visi misinya. Bener. Mana yang jadi jangan cuma kayak ide-ide yang bener-bener nggak masuk di otak gitu loh, kayak dari mana sih dapat duitnya gitu kan istilahnya kayak gitu. Menurutku memang penting untuk kita kulik banget. Ya walaupun memang bisa aja nih
terjadi seperti itu gitu kan. Tapi istilahnya kita juga harus realistis. Betul. Dan memang bisa memilih pemimpin yang terbaik menurut kita. Wow. Mantap. Kak, sebagai youth influencer kita bisa bilang ya. Dengan proporsi anak muda 57,8% di 2024, kasih tahu kita alasan dan teman-teman alasan kenapa anak muda harus milih, kenapa nggak harus golput. Sama closing statement, silakan Kak. Oke, menurutku kenapa sih anak muda itu harus memilih? Ya karena kita tahu 5 tahun ke depan itu anak muda semakin banyak, ya nggak sih? Target marketnya untuk pemerintah itu adalah kita. Betul. Kalau misalnya kita sendiri nih nggak melek dengan kondisi seperti itu gitu, gimana hak-hak kita itu bisa dibantu buat diri kita nanti ke depannya. So ini wujudnya kita nih untuk bisa berkontribusi, membantu diri kita masing-masing, membantu anak-anak muda, membantu masyarakat untuk kedepannya nanti ke depan kita akan seperti apa. Nah, kalau misalnya kita nggak memilih, ya kita sendiri juga akan merasakan. Gitu. Jadi korban malah. Gitu. Jadi korban malah. Jadi ya, so kita benar-benar harus berani, harus pintar untuk mengulik siapa sih kandidatnya, harus ya maksudnya percaya diri aja gitu. Betul. Percaya diri kalau apa yang teman-teman udah jalani itu bisa bisa membuat diri kita tuh istilahnya tuh kayak gini. Kita jalani sesuatu nih dengan kita melihat pemimpinnya pun juga mendukung apa yang kita jalani. Yes. Menurutku kayak gitu sih. Mantap. Jadi anak-anak muda ya perlu aware dengan kondisi di Indonesia, apalagi sekarang tahun-tahun politik, beberapa bulan lagi kita memilih pemimpin gitu. Kalau kita salah memilih pemimpin, isu yang kita sukai dan ternyata nggak terpilih pemimpinnya kan itu juga adalah hal yang menurut teman-teman pasti nggak membuat diri teman-teman semangat gitu. Jadi harus benar-benar melek dan kita harus benar-benar ikut andil di situ kayak gitu sih. Tuh guys. Tanggal 14 Februari, kalau lu sayang sama diri lu sendiri, hari kasih sayang, makanya lu menyumbangkan suara lu karena lu sayang sama diri lu sendiri dan keluarga lu. Makanya lu harus memilih. Karena satu suara sangat berarti. Betul. Ya. Luar biasa. Terima kasih Bang Inal sudah main ke sini. Semoga teman-teman juga jadi terbuka nih gagasannya, pemikirannya buat gabung juga sama Youth Rangers. Pasti. Ya. Benar-benar kita terbuka terus kok setiap hari. Setiap hari? Ya. Setiap hari. Jadi kapanpun langsung datengin Youth Instagramnya Bang Inal juga sama Youth Rangers. Oke, that's politics. Gue Puja. Dan gue Dino. See you in another videos. Bye.